Ya. Oke, selamat pagi dari Ketua Cabang Gunung Story. Selamat ulang tahun BPJS Kesehatan ke-57. Kali ini kita akan menempuh perjalanan ke Pulau Telo untuk mengunjungi DBT FMS, daerah yang tersedia fasilitas kesehatan Indonesia. Ikuti perjalanan seperti apa. Pulau Nias terletak di barat Samudra Hindia, merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Pulau ini memiliki sejarah panjang peradaban megalitik, keindahan alam yang memukau, serta kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Kabupaten Nias Selatan, dengan Teluk Dalam sebagai pusat pemerintahannya, menjadi gerbang menuju kawasan kepulauan yang lebih jauh. Salah satunya adalah Kepulauan Telo. Perjalanan dimulai pada Minggu 22 Juni 2025. Tim BPJS Kesehatan Cabang Gunung Sitoli bertolak menuju Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan. Setibanya di Teluk Dalam, kami bermalam untuk mengejar jadwal penyeberangan keesokan harinya. Pada Senin 23 Juni 2025, pukul 8 pagi, melalui kapal cepat yang menjadi satu-satunya akses laut menuju Pulau Telo. Kamis, 26 Juni 2025, cuaca akhirnya berpihak. Pukul 8 pagi, kapal cepat KM Citra Indah 89 diinformasikan siap untuk berangkat menuju Telo. Oke, selamat pagi teman-teman. Ya, seperti kata pepatah, manusia cuma bisa berencana, tapi sisanya Tuhan yang menentukan gimana. Ya, kami BPJS Kesehatan Cabang Gunung Story yang sedianya berkunjung ke Pulau Telo pada hari Senin ya, tanggal 23 itu batal berangkat karena badai, itu jadi dibatalkan dan baru mendapat jadwal keberangkatan hari ini tanggal 26 Juni 2025 untuk melaksanakan DBT FMS dan daerah belum tersedia fasilitas syarat yang mana kita di sana diskus untuk mendengar dan berdiskusi bersama di sana terkait pelayanan kesehatan di sana. Kita ikuti bagaimana perjalanan. Kami bergegas menuju pelabuhan Teluk Dalam untuk memastikan ketersediaan tiket kapal cepat. Karena keberangkatan kapal cepat menuju Telo yang sempat tertunda, memungkinkan terjadinya lonjakan penumpang. Setelah mendapatkan tiket kapal, kami diarahkan menuju dermaga dan bersiap untuk menaiki kapal. Sekarang kami sudah ada di pelabuhan Teluk Dalam Nias Selatan. Jadi kami akan naik kapal KM Citra Indah. Durasi kurang lebih 2,5 jam menuju ke pelabuhan Pulau Telo. Jadi semoga perjalanan yang lancar. Iya ya, jangan mana berhenti kau. Telepon waya lah. Sepertinya. Lautan yang cukup bersahabat dan langit cerah mengiringi perjalanan kami menuju Pulau Telo. Perjalanan yang memakan waktu hingga kurang lebih 2,5 jam. Oke, jam 11 lebih 10 menit kita sampai di Pulau Telo. Kita akan cari tahu ini kondisi DBT di sini. Ikuti, selamat datang di Pulau Telo.
Pelabuhan Telo, kami bertolak menuju penginapan menggunakan becak mesin. Di sini kebanyakan kendaraan yang digunakan berupa kendaraan roda 2. Sulit untuk menemukan mobil di sini. Tanpa membuang waktu, usai makan siang, perjalanan dilanjutkan menuju Puskesmas Pulau-Pulau Batu Utara yang terletak di Pulau Marit, Desa Silima Banua Marit, Kecamatan Pulau-Pulau Batu. Dengan menggunakan speedboat, perjalanan menempuh waktu sekitar 45 menit untuk sampai di Desa Silima Banua Marit, menyusuri Laut Lepas. Sekarang sudah tiba di Pulau-Pulau Batu Utara, salah satu pulau terluar di kantor cabang Gunung Sitoli. Dan inilah tempatnya. Dari tempat menyandarkan speedboat, kami berjalan menyusuri pantai dan menuju pemukiman warga yang ada di sana. Untuk dapat sampai di puskesmas, membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit berjalan kaki, dikarenakan letak puskesmas yang berada di dalam pulau. Kami disambut oleh tenaga kesehatan Pulau-Pulau Batu Utara dan petugas setempat yang berada di sana. Kami melakukan observasi lapangan dan berdiskusi mengenai pelaksanaan DBT FMS di wilayah tersebut. Itu pun mendominasi hari, kadang Senin sampai Rabu di situ dia ramai. Kadang kayak hari ini yang 3 orang betul-betul memang berjalan baik. Kenapa memang program ini yang sesungguhnya kondisi gratis. Jadi ini yang pertama. Ada juga keharusan dari kami ini untuk memonitoring dan mengevaluasi atas implementasi DBT FMS ini. Sebelum Agustus 2024 ada Dr. Yolanda di bulan Agustus 2024 sampai April 2025 itu. Dulu waktu masih bergabung di Pulau Telo, ada pegawai yang ditempatkan di situ. Memang kita ada bidan desa di sana, tapi dia PKS sama umat. Jadi dia tidak bisa dipermanenkan di puskesmas. Cuaca tidak bagus. Soal kena sebenarnya tidak ada apa-apa. Karena memang yang sudah dijalani dan selain itu kayak kami ke lapangan terus siapa berjalan seperti tidak sama, tidak ada kendala. Hanya mungkin iklim dan yang satu itu adalah satu khusus di 2025 dari Mei ke atas. Terkenal dokter yang ada Terkait dengan pertambahan pengurangan tenaga medis itu sebenarnya gratis karena itu mempengaruhi aplikasi kita. Puskesmas menyampaikan ke dinas kesehatan supaya ada dokter di sini. Baik, terima kasih dari BPJS Gunung Sitoli. Nama kami Emmanuel Laia, staf Puskesmas Pulau-Pulau Batu Utara. Program BPJS yaitu DBT FMS sebenarnya sangat membawa dampak positif ya bagi wilayah Pulau-Pulau Batu Utara, baik masyarakatnya dan juga di puskesmasnya. Kenapa memang program ini untuk menjangkau masyarakat yang memang sulit menjangkau fasilitas kesehatan. Jadi sangat membantu masyarakat, terbantu karena bukan masyarakat lagi mencari kita, tapi kita mencari
masyarakatnya. Warga tidak pusing lagi untuk ke puskesmas karena kita yang mendatangi mereka. Dan yang kedua, dengan ada program ini, maka masyarakat lebih efektif dalam memantau situasi kondisi kesehatan mereka. Ya, karena selain program ini ada program lain, sehingga semakin sering mereka memonitoring kondisi kesehatannya. Dan terlebih tadi adalah jangkauan geografis, masyarakat sangat terbantu. Apalagi daerah di Pulau Batu Utara ini, 3 desa itu, Teluk Limau, Bale-Bale, itu terjauh dari puskesmas ini, pulau terjauh, wilayah kerja terjauh. Jadi sangat membantu mereka. Jadi rata-rata responnya baik. Dari tahun 2024 masyarakat itu semakin setiap kunjungan terus meningkat, ya, meningkat jumlah yang datang yang mau hadir dalam kunjungan DBT FMS ini. Jadi kalau mereka ada respon kehadiran, berarti mereka menganggap baik, ya, menganggap baik. Dan itu pun sudah dinyatakan beberapa masyarakat atau pasien sewaktu kami kunjungan terakhir ini, ya, mereka mengharapkan supaya ini terus berjalan. Kita memberikan ruang secara khusus kepada masyarakat untuk kita hadir di tengah-tengah mereka. Itu yang pertama, kita hadir di tengah-tengah mereka. Jadi mereka tidak repot lagi mencari kita, tapi kita mencari mereka. Yang kedua, semua kebutuhan dalam masalah kesehatan mereka kita penuhi. Ya, kita penuhi dari SDM-nya sampai kebutuhan logistiknya. Jadi tidak ada yang tidak terpenuhi. Ya, dari waktu dan kebutuhan logistik kita penuhi. Dan termasuk bahkan kalau ada kendala, ada kekurangan, kita menjanjikan mereka untuk kita titip ke PJ desanya. Contoh ada penyakit-penyakit tertentu yang memang kita temukan tetapi logistiknya atau barang-barang kita tidak sediakan, maka kita semua catat di register obat, di resep, dan itu nanti akan kita kirim melalui PJ desa. Jadi masyarakatnya tidak perlu ke puskesmas lagi. Jadi tetap intinya masyarakat atau pasien tetap dia stay di tempat. Jadi siap menerima pelayanan kita tanpa mereka ragu-ragu, tanpa mereka pusing memikirkan biaya ke tempat Yankes. Nama saya Yayut Janing Sibu Lele, staf Puskesmas Pulau Batu Utara. Mereka senang menerima kami di sana. Jadi kalau datang itu langsung diperiksa kesehatannya. Jadi mengasih tahu keluhan-keluhan penyakitnya. Dengan program ini juga mereka selalu semangat datang contohnya ke pos Bindu. Nah, jadi karena ada pemeriksaan seperti pemeriksaan gula itu, jadi mereka lebih suka, senang dengan itu. Ya. Saya senang juga sih melaksanakan kegiatan ini karena langsung bertemu dengan masyarakat. Apalagi kan masyarakat di sini banyak di pulau ya, jadi jarang ke puskesmas. Jadi dengan kami datang ke sana, mereka senang dan saya juga senang melihat masyarakat bisa terlayani dalam pemeriksaan kesehatannya. Mengingat waktu sudah menjelang sore hari dan perubahan cuaca yang tidak dapat diprediksi, kami memutuskan untuk kembali ke Pulau Telo. Di dermaga, tampak banyak masyarakat sedang menunggu speedboat untuk dapat pergi menyeberangi pulau. Di sana, perahu bermesin menjadi satu-satunya penghubung masyarakat antar pulau. Menurut rencana awal, kunjungan akan dilanjutkan ke Puskesmas Pulau Batu Barat. Dikarenakan gelombang laut yang sulit diprediksi, hari yang mulai sore, serta jarak tempuh sekitar 3 jam, dan demi keselamatan, kami memutuskan untuk tidak menyeberang ke pulau tersebut. Sebagai gantinya, kami berdiskusi langsung dengan petugas Puskesmas Pulau Batu Barat yang kebetulan sedang berada di Pulau Telo, menggali informasi tentang tantangan pelayanan, kondisi sarana prasarana, serta kendala pelaksanaan program DBT FMS. Kelas malam kita ke Pulau Batu Utara. Sekarang hari kedua tanggal 27 Juni 2025 kita ke Pulau Seberang, ke Puskesmas Tanah Masa. Jumat 27 Juni 2025, kami melanjutkan kunjungan ke Puskesmas Tanah Masa yang terletak di Pulau Tanah Masa.
Perjalanan laut memakan waktu sekitar 45 menit. Awalnya cuaca cukup bersahabat, namun menjelang dermaga, gelombang mulai tinggi hingga membuat perjalanan terasa menegangkan. Kita sampai di Tanah Masa. Akhirnya kami tiba di Pulau Tanah Masa. Di sana kami bertemu langsung dengan Kepala Puskesmas Tanah Masa, dan bersama kami langsung menuju Puskesmas Tanah Masa yang berjarak sekitar 900 meter dari dermaga. Puskesmas Tanah Masa. Di sana kembali dilakukan peninjauan, koordinasi, dan diskusi bersama petugas kesehatan terkait pelaksanaan DBTF MF. Evaluasi atas implementasi DBTFMS. Sampai saat ini baik ada dokter maupun seluruhnya juga kalau tidak ada dokter sampai kosong. Lagi bagus, enak aja sih kita sampai sana. Mungkin kalau dari sini aja udah bergelombang dikit ya. Ini paling ujung nanti desa JK udah dari sarung bapak ini paling ujung itu kami kalau di sana seperti antar nyawa dikit lah antar nyawa. Jadi pastikan cuaca bagus karena ada nanti kayak ada baru kayak iya karena jika aku nggak punya pelabuhan bukan kayak gitu, jadi kita harus pastikan pas-pas di tengah apa ya meleset dikit nyawa melayang. Walaupun nanti dalam segi pelaporan kami ya, kami pilah kembali, artinya kami sampai 2 kali 3 kali kerja. Jadi membantu sekali sebetulnya program ini bisa merangkul. Karena ya, Kira-kira pasien ini sakitnya ini kan juga nggak mungkin. Karena dia buat diagnosis situs biasanya coba dulu dulu. Nah itulah dia saya. Kami harap karena apa? Rujukan yang Bapak keluarkan itu berdampak panjang kepada kami pembiayaannya, Pak. Kami harap juga sebagai puskesmas sebagai kipernya lah ya, kipernya kami lah istilahnya yang membantu kami. Tolong pastikan rujukan itu dikeluarkan memang sesuai dengan medis. nama saya adalah Coksani Funus Lajira. Saya sebagai Kepala Puskesmas Tanah Masa, Kecamatan Tanah Masa, Kabupaten Nia Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Dan daerah ini atau puskesmas ini merupakan puskesmas yang terbilang cukup jauh dan berada di kepulauan dari Kabupaten Nia Selatan. Jadi kalau dari kota kabupaten kita harus menggunakan transportasi laut untuk sampai ke sini, dan itu memiliki waktu tempuh beberapa jam ya untuk sampai tempat ini. Tanggapan saya mengenai program ini sangat luar biasa dan sangat bagus ya untuk dilaksanakan di sini, apalagi di daerah kepulauan seperti ini yang dimana mengenai minimnya fasilitas kesehatan, terutama di desa kami atau di kecamatan kami yang tersentuh program ini yang pulau-pulaunya agak jauh dari kota kecamatannya. Jadi respon masyarakat dengan hadirnya program ini, masyarakat sangat antusias dan sangat luar biasa, sangat menerima dengan program ini ya, dari segi pelayanan ini. Mereka sangat berterima kasih dengan program ini, terutama di BPJS Kesehatan yang sudah memfasilitasi program ini bisa terlaksana dengan baik. Jadi fasilitas yang kita berikan kepada masyarakat melalui program ini, terutama dalam segi pelayanan medis, pelayanan kesehatan, yaitu obat-obatan, dan kemudian asupan nutrisi yang sampai saat ini sudah kita jalankan. Kecamatan kami di wilayah kami, yang terutama di daerah terjauh atau di daerah 3T, memiliki berbagai kendala dalam segi pelayanan ketika turun ke desa-desa. Ya, terutama transportasi kami, dan kami harus melewati laut badai ya, ketika turun melakukan kegiatan pelayanan.
Dan harapan kami adalah agar program ini tetap terlaksana dan dapat ditingkatkan, ya, sehingga pelayanan di kecamatan kami terkhusus dan seluruh Indonesia, ya, dapat tersentuh dan bisa termanfaatkan lagi, ya, masyarakat bisa lebih mendapat pelayanan lagi dari tenaga-tenaga medis. Baik, nama saya Rara Deduhae. Saya salah satu dari Desa JK atau masyarakat dari Desa JK. Dengan lewat program ini, kami pastikan ini sangat membantu, Pak. Karena kenapa? Bahwa di sana masyarakat di sana, khususnya Desa JK itu, mereka terlalu jauh untuk menjangkau di puskesmas Tanah Masa. Jadi sehingga kalau tenaga kesehatan langsung turun ke lapangan atau ke Desa JK, mereka sangat terbantu sekali. Jadi dalam pelayanan kesehatan mereka sangat puas dan mereka sangat merespon dengan baik. Nama saya Mita Rosani Bulawala, saya bidan P3K di Puskesmas Tanah Masa sekaligus penanggung jawab program DBTFMS dan sekaligus speaker dan juga sebagai penanggung jawab UKM. Suka duka yang kami alami selama penugasan tugas untuk program DBTFMS ini cukup bervariasi, ya, beda-beda. Ada yang mungkin cuacanya lagi bagus, enak, nyampe ke sana mungkin cuma hanya hadapi lampu yang tidak ada, jaring yang tidak ada. Ada juga yang tiba-tiba di tengah jalan bisa diterpa badainya atau hujan deras, kita harus basah-basahan nyampe ke sana. Terus mungkin tidak akan semewah kalau di rumah-rumah perkotaan, ya. Kalau di pulau itu lebih, mungkin kalau di Tel ada lampu, kalau di sana kan enggak. Dan terus menjangkau masyarakat itu ada yang memang stay di desa, ada juga yang memang tinggal di kebun karena mereka punya kebun, jadi mereka tinggal di situ. Nah, jadi kalau kami datang tuh benar-benar disambut, ya. Masyarakat sangat bersyukur sekali. Kadang kami tinggal di kepala desa atau rumah setempat. Nanti hari pertama dan hari kedua kita mulai pelayanan, baru setelah itu nanti kalau ada yang bisa dikunjungi ke rumah-rumah, ya itulah paling suka dukanya, harus ke hutan-hutan. Ada lah yang memang akses jalannya agak susah, belum lagi gelombang besar. Mungkin tadi udah dicoba, ya, tadi sedikit-sedikit, ya. Itu ada lebih besar, kayak Desa JK itu harus pastikan cuaca bagus supaya pada saat lewat speednya itu udah enak. Karena kalau sedikit aja bergelombang bisa terbalik speednya. Mungkin tadi juga lihat kondisi speednya. Setelah ada program DBTFMS, kita bisa lebih menjangkau sampai ke akses. Artinya kita bisa menginap situ, bisa langsung bertemu sama pasiennya, dokter pun bisa memeriksa secara spesifik. Karena ada beberapa contoh kasus TB, kita nggak pernah tahu, tiba-tiba ternyata ada kasus TB di situ. Obatnya juga terlambat, kita juga harus rujuk lagi buat permintaan obat lagi seperti itu. Kalau untuk keluhan mereka sendiri itu lebih ke identitas. Contoh kartu keluarga atau KTP itu ada beberapa keluarga yang memang tidak punya sama sekali, sehingga mereka pasti nggak dapat juga kan. Gimana pemerintah bisa tahu kalau mereka itu kekurangan ketika mereka nggak punya identitas. Jadi kami juga menghimbau kepada kepala desa dan kecamatan juga, kapus kami juga sebegitu demikian. Terus kurang meratanya kepesertaan BPJS tadi untuk mereka yang kurang mampu dari bantuan pemerintah tersebut. Belum dapat semua, iya, tapi sedikit demi sedikit sudah mulai ada. Maksudnya kita tetap berupaya supaya mereka dapat keadilan seadil-adilnya lah, supaya dapat merata semua pelayanan. Begitu juga dengan kepesertaan BPJS atau bantuan dari pemerintah. Ini bukan hal baru, ya. Kami udah biasa melaut, udah biasa turun gunung gitu kan, turun lapangan. Tapi bersyukur juga iya, ada juga rasa keluhan tapi dikit lah, cuman mungkin merubah mindset masyarakat aja. Tapi kalau untuk kayak keluhan kami, tanggapan kami senang sih ada program seperti ini. Artinya kami juga ya, mungkin bagi PNS atau ASN ini bukan hal itu, ini kayak sedikit dari jasanya mereka lah. Tapi kalau untuk teman-teman yang TKS itu sangat bersyukur sekali, karena kan ada juga penambahan dari jasa mereka turun, ada uang sakunya kan, transportasinya pun kami terbantu. Jadi yang harusnya 2 kali cuman mungkin 2, 3 kali, 4 kali turun. Tapi kita kan biasanya balik-balik hari itu kan, kalau di pulau-pulau seperti itu, karena kita juga mengingat waktu, ya, karena staf kita nggak banyak, jadi benar-benar dibagi waktunya. Jadi kalau udah kita di sana tuh 3 orang kan, udah enak. Terus mereka juga dapat pengalaman baru, hal-hal baru yang mungkin tidak didapatkan di bangku kuliah atau di dalam gedung tidak dapat, tapi kita dapat di pulau. Kita bisa lihat orang tiba-tiba kerasukan padahal asam lambung, kita bisa lihat eklamsi kan, kalau untuk ibu hamil tiba-tiba katanya kerasukan padahal ternyata
Iya, tekanan tinggi. Jadi belajar terus, makin menambah wawasan juga kan kalau udah turun ke lapangan. Kami pernah kemarin waktu wabah ya, dia nahan tuh, nggak boleh. Kami kan udah kian di situ, jadi udah diperiksa dokter. Kayaknya udah dites kan, ada tes. Ibu orang tua mungkin tadi nggak mau, jadi setelah itu baru dari evaluasi itu diantar ke Telo. Habis itu meninggal sih anaknya. Terus habis itu kami juga kadang-kadang tidak sedikit menemukan kayak kasus-kasus TBC yang sebelumnya ternyata sudah lama mengidap, baru ditemukan ketika kita udah turun. Terus kasus gibur kemarin pernah temukan juga, masih bayi, belum sampai 1 tahun. Ibunya tidak pernah membawa ke posyandu, ke puskesmas pun tidak. Tapi ketika sakit, mungkin baru dibawa dan baru ditemukan, oh ternyata ini gibur, udah gibur sih. Jadi abis itu karena kami program PMT kan agak jalan ya, jadi karena itu masih diperhatikan, jadi diambil mungkin kapus langsung gerak, kami hubungi PJ Gizi langsung turun bawa kayak telur untuk kayak gitulah semua, karena memang keluarga kurang mampu juga. Terus ada juga pernah ada ibu hamil yang bukan lengkap, pembukaan lengkap tapi belum lahir. Jadi dipikir itu dikunci hal-hal gaib, itu kan capek sekali menjelaskan. Tapi kita harus enggak, ini panggulnya sempit. Saya kita periksa nggak pernah memeriksakan diri ke puskesmas, nggak pernah ke bidan, nggak pernah juga ke Telo, mungkin ke Telo atau ke sini nggak pernah. Ibunya juga di kebun gitu sama suaminya. Baru habis itu setelah dilakukan rujukan baru dijelaskan lagi. Itu pun harus benar-benar dan ribet, naik lagi ke speed, bawa lagi ke sini, kita kasih rujuk lagi naik. Belum lagi kalau dia belum punya BPJS kayak yang kita bahas tadi, kita harus usulkan lagi. Tapi mudah-mudahan setelah ada program DPPS ini, kayak masyarakat lebih terbuka, oh ternyata kita butuh kartu ini, kita butuh ini untuk jaminan kesehatan kita gitu. Kami juga berharap masyarakat Tanamasa lebih meningkatkan kualitas hidup lebih sehat. Kami berharap semoga dengan program DBTFMS ini dapat meningkatkan mutu pelayanan kami yang lebih baik, kesehatan masyarakat lebih meningkat, dan kesadaran tentang kesehatan juga lebih disadari oleh masyarakat kami ya, sehingga tidak ada lagi penemuan kasus gibur, gikur, TB yang sudah berbulan-bulan, atau mungkin ibu hamil yang tidak pernah memeriksakan dirinya bisa memeriksakan diri, sehingga kami tahu oh kendalanya ini, sakitnya ini gitu loh. Walaupun sebenarnya tetap turun di mungkin program seperti posyandu, posbindu, posyandu lansia tetap ada di pulau. Itu pun harus melihat situasi dan kondisi, dan kami harus balik hari. Dan seperti yang diceritakan kapus kami, dia stay-kan TKS di situ. Jadi itu yang mungkin kami harapkan ya, supaya ada perhatian khusus untuk nakes-nakes kepulauan ini. Sangat berkurang sekali tenaganya. Kami minta ATLM tidak ada, analis ada mungkin, tapi TKS. Jadi kadang bagaimana ya? Mungkin dia juga cuma cari hidup, dia punya istri, dia punya anak, dia pasti mencukupi kebutuhannya juga kan. Dari 3 fasilitas kesehatan yang dikunjungi, gambaran kendala hampir serupa. Belum adanya dokter yang tersedia secara tetap, cuaca dan gelombang yang sulit diprediksi, sehingga kerap menghambat pelayanan, serta sarana dan prasarana penunjang yang masih terbatas. Faktor cuaca menjadi tantangan terbesar, baik bagi masyarakat yang hendak mengakses layanan kesehatan, maupun bagi tenaga kesehatan yang bertugas. Kunjungan ini menjadi bukti nyata pentingnya sinergi dan kolaborasi semua pihak, pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, tenaga kesehatan, serta masyarakat setempat. Bersama, kita harus memastikan ketersediaan layanan kesehatan yang memadai, meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya layanan sesuai indikasi medis, serta meningkatkan pemahaman terkait jaminan kesehatan nasional. Karena hak atas layanan kesehatan adalah hak semua warga, tak terkecuali mereka yang tinggal di pulau-pulau terluar, terpencil, dan sulit dijangkau. Semoga upaya bersama ini menjadi langkah awal untuk pemerataan layanan kesehatan yang berkeadilan, demi Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.